Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Rido. Seperti biasa saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. Seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Let's go. Netizen Malaysia tuduh Indonesia jiplak nama Piala Merdeka. Gelaran Piala Merdeka yang rencananya akan diselenggarakan PSSI pada 10-18 Agustus 2025 sebagai ajang pemanasan menuju Piala Dunia Under-17 justru menuai sorotan dari netizen Malaysia. Menurut sejumlah warganet Malaysia, nama Piala Merdeka dianggap meniru turnamen legendaris mereka, yakni Pesta Bola Merdeka yang sudah lama menjadi ikon sepak bola di negeri jiran. Tudingan ini mencuat lewat unggahan dan komentar di grup Facebook, di mana banyak dari mereka mengolok-olok timnas Indonesia dan mempertanyakan originalitas nama turnamen tersebut. Kalau mereka punya Piala Merdeka itu setiap tahun gitu kan. Tapi kalau Piala Kemerdekaannya Indonesia ini hanya ya mungkin kali ini sajalah, karena persiapan untuk timnas Indonesia U17 ada di Piala Dunia nantinya, bermain di Piala Dunia, maka perlu ada uji coba seperti ini Piala Merdeka. Jadi bukan kita menjiblak Piala Merdekanya Malaysia, tidak penting lah. Kita ini persiapan untuk Piala Dunia, jadi kita buat turnamen Piala Kemerdekaan yang kebetulan ya sama namanya. Tapi kita tidak menjiblak kok, tenang saja. Kalian kalau iri bilang saja gitu kan. Karena tadi malam kita juga berhasil mengalahkan, pasti mereka hinain menahan imbang Tajikistan lah. Oke, secara peringkat mereka di atasnya kita, peringkat FIFA loh. Tapi kita bisa tahan imbang mereka. Ya secara permainan kita sudah bagus, tapi kita ya imbang lawan mereka. Kalau untuk menjiblak nama Piala Merdeka Malaysia, tidak juga. Karena ini hanya ya mungkin kali ini sajalah untuk menyambut kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi buatlah Piala Merdeka, Piala Kemerdekaan, bukan Piala Merdeka, beda lah. Ini Piala Kemerdekaan, bukan Piala Merdeka. Jadi jangan iri. Kalau iri bilang saja. Hai, selebrasi sampai masuk longkang. Jadi itulah perlawanan di antara Indonesia bawah 17 versus Tajikistan, berakhir seri 2-2 guys. Jadi diorang ada lagi 2 perlawanan lagi guys, bersama Uzbekistan dengan Mali. Jadi kita tengok siapa yang kena. Kita ada di Piala Dunia U17, sedangkan tetangga kita, jiran kita Malaysia tak ada. Jadi bedalah Pakcik, kelasnya tuh beda. Di saat kita lawan Uzbekistan, Tajikistan, Mali, ya, mereka tak ada lah tuh. Tak ada lawan lah tuh, ditolak lah tuh. Mirza Firjatullah mengalami momen mengerikan di tengah euforia selebrasi usai mencetak gol. Dalam kegembiraannya, ia tak sengaja terjatuh ke lubang pembatas antara lapangan dan tribun penonton sisi selatan yang memiliki kedalaman sekitar 3 meter. Meski berhasil bangkit dan kembali ke lapangan, senyum kemenangan itu perlahan memudar. Memasuki babak kedua, Mirza mulai tampak kesakitan, hingga akhirnya harus ditandu keluar dan digantikan rekannya. Semoga kondisi Mirza baik. Ya terlalu euforia, senang cetak gol cantik ke gawangnya Tajikistan, jadi selebrasi. Lupa kalau itu bukan GBK adik, itu piala. Itu Stadion Utama Sumatera Utara, jadi bedalah dengan GBK. Kalau kalian biasa bermain di GBK, biasa bermain di stadion-stadion yang lain, ya janganlah di situ. Itu dalam, itu 3 meter itu. Jangan selebrasi yang aneh-aneh. Masih ada 2 pertandingan, ingat, sudah jatuh di situ. Tapi overall secara permainan kita keren lah, bagus lah. Timnas Indonesia U17 ini, selain timnas senior yang paling dinanti-nanti itu ya U17 ini. Karena secara visi permainan saya pikir mereka keren lah, bagus lah. Tadi malam lawan Tajikistan, oke lah permainannya, walaupun masih ada beberapa kekurangan yang harus diperbaiki ke depannya. So overall bagus lah, keren lah, layak lah untuk main di Piala Dunia. Sakit dapat, malu pun dapat. Dari mana nih? Makan bola. Oke, ini makan bola. Sepertinya akun dari tetangga kita. Makan bola dari Malaysia lah. Sakit dapat, malu pun dapat. Apa intinya? Bisa cetak gol dan ke Piala Dunia. Nanti main di Piala Dunia. Daripada Malaysia tidak main di Piala Dunia, nyinyir sekali mereka itu.
Garuda Muda gagal menang gara-gara gol di menit akhir. Timnas Indonesia U17 sudah di depan mata buat menang lawan Tajikistan di Piala Kemerdekaan 2025. Gol Mirza di babak pertama plus Fadri di babak kedua udah bikin kita pede banget. Klik link di bio gua buat nonton bola gratis. Tapi plot twist di menit ke-90 Tajikistan nyamain skor jadi 2-2. Rasanya tuh kayak makan bakso tapi pentolnya jatuh ke got. Secara permainan sih ini lebih enak dilihat ya daripada Timnas U23 di AFF kemarin. Apa yang salah? Sekarang Indonesia di posisi 2 klasmen di bawah Mali. Laga selanjutnya penentuan hidup mati buat lolos. Makanya jangan cuma nonton doang, kasih dukungan di komentar dan ramein stadion. Ya, kita harus dukung Timnas U17 ini. Mereka main bagus sekali. Kenapa saya bilang main bagus sekali? Karena mereka bermain tuh dari kaki ke kaki, tidak terburu-buru. Visi permainannya bagus. Tidak sama seperti U23 kemarin ya, masih ada sedikit kelonggarannya. Ini sama-sama lokal loh ya, sama-sama pemain lokal. Mungkin hanya Matthew Baker saja yang pemain keturunan. Selebihnya pemain-pemain yang bermain di Liga 1. Tapi secara permainan U17 ini menurut saya keren dan layak untuk ke Piala Dunia. Nanti menarik ini tanggal 15 lawan Uzbekistan. Apakah kita bisa mengalahkan Uzbekistan? Harusnya bisa, karena permainan kita sama kok. Tapi mereka tuh dibantai kemarin 5-1 sama Mali. Tidak ada apa-apanya di depan Mali itu. Dramatis, Timnas U17 gagal menang lawan Tajikistan. Matthew Baker tetap jadi bintang. Laga panas pembuka Piala Kemerdekaan 2025 antara Timnas Indonesia U17 dan Tajikistan U17 di Stadion Utama Sumatera Utara Selasa 12 Agustus malam berakhir dramatis 2-2. Garuda Muda sempat 2 kali unggul lewat gol sundulan Mirza Firzatullah dan Fadri Alberto, tapi kemenangan buyar di injury time. Meski begitu, sorotan justru tertuju ke satu nama, Matthew Baker, pemain berdarah Australia yang tampil bak tembok besi di jantung pertahanan. Nonton pertandingan bola seru lainnya, klik link di bio. Baru 16 tahun tapi Baker udah main full 90 menit dengan segudang blok krusial yang bikin serangan Tajikistan mentok. Gak heran dia dinobatkan sebagai man of the match di debutnya di Piala Kemerdekaan. Laga ini juga jadi ajang unjuk gigi pemain diaspora baru seperti Elzer Jacob, Noah Pohan, dan Aaron Switela. Tapi Baker sukses mencuri spotlight. Timnas boleh gagal menang tapi mereka jelas dapat senjata rahasia baru di lini belakang. Titisannya Justin Hapner ini keren dia. Mirza nyungsep ke parit gara-gara semangat selebrasi habis cetak gol. Ini gimana ceritanya? Sepertinya dia tidak mengetahui kalau jarak supporter dengan lapangan bola agak jauh. Dan momen itu terjadi saat Timnas U17 ditahan Tajikistan dalam laga uji coba Piala Kemerdekaan 2025. Nonton pertandingan seru tab bio gua ya. Kejadian terjadi di menit ke-35 lewat gol Muhammad Mirza, dan disinilah momen dimana Mirza nyungsep ke parit. Saking semangatnya mungkin ia mengira jarak musuh tribun itu dekat. Ternyata sekatnya cukup jauh dan ia nyungsep di dalamnya. Jujur admin ketawa melihatnya. Gak apa-apa, malumin aja, namanya jiwa muda. Tapi menurut kalian itu bakal cedera nggak ya? Ya, jiwa muda tidak masalah. Intinya bisa cetak gol, tapi perlu diacungi jempol. Pertandingannya itu seru, menarik. Saling balas gol itu keren. Daripada yang kita lawannya kemarin U23 yang bajunya jersinya kuning itu kan main bertahan, itu negatif football. Bagaimana itu? Aduh, jelek sekali permainannya. Timnas Indonesia U17 meraih hasil imbang dalam laga perdana Piala Kemerdekaan 2025. Garuda Muda harus puas dengan skor 2-2 saat menghadapi Timnas Tajikistan U17 dalam laga yang digelar di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang, Selasa, tanggal 12 Agustus tahun 2025. Hasil imbang yang diraih Timnas Indonesia U17 melawan Timnas Tajikistan U17 membuat Garuda Muda saat ini memiliki 1 poin. Pasukan Nova Arianto pun menempati posisi kedua klasemen sementara. Kita tidak penting poinnya berapa, tidak penting hasil akhirnya berapa. Tapi yang terpenting dari laga-laga uji coba seperti ini, bagaimana permainannya, chemistry antar pemain itu bagaimana, ya kan? Kerjasama antar pemain bagaimana, visi misi permainannya bagaimana, itu yang paling penting. Hasilnya tuh kemudian lah. Terkecuali ini laga resmi, nanti kita bermain di Piala Dunia, ya otomatis kita membutuhkan hasil. Bukan berarti kita tidak membutuhkan hasil di laga-laga seperti ini, tapi kembali lagi yang paling penting, very important itu ya visi permainannya, cara bermainnya bagaimana, gameplaynya seperti apa, itu yang paling penting. Jadi kalau misalkan kalah, amit-amit kalah nanti lawan Mali, Uzbekistan, jangan juga dihujat-hujat, karena memang ya ini hasil akhirnya tidak penting, tapi gameplaynya yang paling penting. Kira-kira begitu. Indonesia U17 udah unggul tapi kebobolan di menit akhir. Skor akhir 2-2 lawan Tajikistan. Awal game kita agresif. Mirza bikin gol di menit ke-35. Tapi 1 menit kemudian Tajikistan berhasil menyamakan kedudukan nih. Babak kedua Alberto bikin Indonesia kembali unggul menjadi 2-1. Tapi sayangnya bukan yang nguasain permainan, Garuda Muda malah kasih lawan ruang. Menit ke-90 Nazrullah nyelip di kotak penalti dan gol buat Tajikistan. Skor jadi 2-1.
sama. Buat kalian yang mau nonton Piala Kemerdekaan bisa lewat link yang ada di bio gua. Masalahnya simpel, kita gampang banget lengah di menit akhir. Mainnya udah lumayan rapi, tapi mental ngejaga skor tuh kurang karena pemain udah pada kelelahan. Tapi kalau kita lihat, ya kita bicara fisik ya, antara U23, U17, U17 ini menurut saya keren ini. Kuat-kuat mereka punya fisik. Apakah karena ada unsur Coach Novanya? Karena kita tahu lah ya, Coach Nova ini kan titisannya STY. Miss Hilger siap bawa darah Nusantara ke Premier League. Dari Twente ke Crystal Palace, ini sih upgrade yang gak main-main. Yang benar, dia mau ke Crystal Palace. Benar saja ini. Nanti di sebelah itu ngamuk-ngamuk lagi. Tahu kan jersey kuning itu nanti mereka ngamuk-ngamuk bilang kita hoax lagi. Kalau benar terjadi, dia bakal jadi pemain Indonesia pertama yang merumput di liga paling bergengsi di dunia. Rumor kepindahan ini lagi panas-panasnya dibahas. Walau banyak yang bilang mustahil, tapi nyatanya secara poin GBE atau Governing Body Endorsement, Miss Hilgers layak banget. Pengalamannya di Eredivisie udah cukup kuat buat buka pintu Premier League. Mau nonton bola lengkap langsung ke link di bio. Spekulasi makin kencang setelah Hilgers mendadak hilang dari skuad Twente di laga perdana lawan PSV Zwolle. Media Belanda Twente NCT bahkan menyebut sang bek sudah siap ambil langkah baru dalam karirnya. Sementara itu Palace lagi gerak cepat cari bek anyar. Kalau transfer ini jadi kenyataan, bakal jadi momen bersejarah buat Indonesia. Jangan-jangan ke Oxford lagi ini. Tapi bau-baunya ke Oxford ini, bukan ke Crystal Palace. Iya ke Inggris. Dari era divisi ke Liga Inggris, tapi bukan ke Premier League-nya, tapi Championship-nya. Bau-baunya ke sana. Kalau betul Miss Hilgers tidak bermain lagi untuk FC Twente atau tidak dimasukkan lagi ke daftar skuadnya FC Twente, ya bisa jadi dia akan bermain di Inggris. Tapi kan bukan di Premier League-nya. Agak berat sih kalau ke Premier League-nya. Ya mungkin ke divisi Championship lah. Atau mungkin ke Oxford. Bau-baunya ke sana ini. Timnas U17 mainnya standar, ya standar Eropa, gokil memang. Katanya Coach Nova bisa mengharumkan nama Indonesia. Ya enggak, kalau ini sih bisa mengharumkan nama Asia kalau mainnya begini terus. Pressingnya bagus, staminanya oke, transisinya cepet banget, porsinya setiap pemain jelas, skemanya jalan, sistemnya jalan. Itu terbukti dengan adanya pergantian beberapa pemain, mainnya tetap sama. Kalau ini sih bukan murid Sintayong, ini saingannya Sintayong. Kayaknya Sintayong salah orang ngajarin Coach Nova. Ilmunya bisa diterapkan, bahkan bisa melebihi Sintayong nantinya. Kalaupun nanti tim nasional senior butuh pelatih, kita nggak usah jauh-jauh cari pelatih Eropa. Coach Nova sangat layak untuk pegang timnas senior. Ngapain jauh-jauh ke Eropa, cari sampai ke Belanda, ujung-ujungnya kena hantam 6-0, kena hantam 5-1 ya kan. Ngapain gitu kan, ya, mending lokal bos, tapi permainannya rasa Eropa. Daripada Eropa rasanya tarkam kan, ya malu juga kita kan. Tapi timnas junior di kelompok umur juga sangat membutuhkan Coach Nova karena dari tim yang dibangun kedisiplinan, penanaman mental, daya juang seperti saat sekarang ini, main dari menit awal sampai menit akhir, lari terus, nggak ada pusernya. Adik-adik kita ini luar biasa. Ini bukan soal menang dan kalah, tapi kalau bermain seperti ini ya kita layaklah bersaing di dunia. Permainan sepak bola modern dunia ini bos banget. Itu terbukti, bukan Piala Asia ini. Mulai dari bawah, kipernya ikut main, Dava luar biasa, tenang, bisa build up tektok kanan kiri sampai ke depan. Keren sih, kok bisa sih Coach Nova nanemin mental kayak gini, luar. Bisa dong, namanya juga anak asuhnya Sintayong, iya kan? Anak asuh kesayangannya Sintayong nih Pak. Tapi perlu diacungi jempol pemainnya. U17 ini gameplaynya bagus, betul, pressingnya oke, ketika kehilangan bola cepat untuk rebutnya, itu yang paling penting. Jangan kehilangan bola nonton ya kan? Kemudian transisi juga dari menyerang ke bertahan bagus, cuma sedikit lambat kalau dari bertahan ke menyerang. Di saat satu orang bawa bola, yang lain itu masih lambat dari belakang ya kan. Jadi second line-nya itu lambat turun begitu untuk bantu menyerang. Itu saja sih menurut saya kekurangannya. Bisa lebihnya permainannya oke lah. Karena ini sebenarnya bukan lagi kelas Asia, ini permainan kelas dunia ini. Aduh, keren sekali nih. Kalau timnas senior besok-besok butuh pelatih, bolehlah rekrutlah Coach Nova itu kan. Keren dia itu. Hasil Piala Kemerdekaan antara Timnas Indonesia U17 versus Tajikistan yang digelar di Stadion Utama Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Selasa 12 Agustus 2025.
Timnas Indonesia berhasil memimpin pada menit ke-34 berkat tandukan Mirza Firjatullah, namun Tajikistan segera menghadirkan gol balasan begitu nama Mirza Firjatullah menghiasi papan skor. Hanya berjarak beberapa menit dari gol Mirza, Garuda Nusantara harus kemasukan. Tajikistan membalas lewat penempatan bola apik dari Zarif Zoda Zarif. Skor 1-1 menutup jalannya babak pertama. Di babak kedua, Timnas Indonesia tidak butuh waktu lama. Tepatnya di menit 50, Alberto berhasil menambah gol lewat skema apik dari bola crossing, yang berhasil ditanduk dengan sempurna. Tajikistan baru bisa menyamakan kedudukan di menit ke-90 lewat Nazrullah. Skor 2-2 bertahan hingga akhir pertandingan. Ya itu karena sudah capek, tapi secara permainan oke lah. Perlu diapresiasi. Keren lah mereka punya permainan. Jadi ya kita nonton lagi nanti tanggal 15, tanggal 18 lawan yang lebih kuat lagi. Ada Uzbekistan dan yang paling kuat kayaknya Mali, karena Uzbekistan saja pertandingan pertama dihajar sama Mali 5-1 tidak tanggung-tanggung. Jadi ya ujian terberatnya nanti lawan dua negara ini, apakah Indonesia bisa permainannya tetap sama solid atau justru melempem nantinya. Layak ditunggu karena U17 ini seperti kita nonton timnas senior, keren lah permainannya. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen Indonesia soal sepak bola tanah air. Dan seperti apa tanggapan kalian, silahkan tulis kolom komentar. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Thank you bro.